Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidik Islam Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Safitri, NIM 209180015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alainurillah, NIM 209180013. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu makalah kelompok 6 yang berjudul Pelaku Salah pada Anak Clip Abuse. Nah, materinya yang akan dibaca oleh saya sendiri yaitu A. David Grill dalam Sudaryono 2017 mengartikan pelaku salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, pelantaran, dan eksploitasi terhadap anak, di mana hal ini adalah hasil dari pelaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja seperti penganiayaan, pembunuhan maupun pemerkosaan, melainkan juga kekerasan non-fisik seperti kekerasan ekonomi, psikis maupun kekerasan religi. Sedangkan Nadia 2004 memberikan pengertian kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendah atau meremehkan anak. Alpa menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang harus menjadi seorang pembimbing bagi anak untuk tumbuh dan kembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu bentuk kekerasan terhadap anak dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Itu pertama ada penganiayaan fisik. Penganiayaan fisik ini bisa berupa dipukul, digigit, dibakar, bahkan ditenggelamkan. Lalu yang kedua adalah penganiayaan seksual. Penganiayaan seksual itu bisa berupa berhubungan seksual dan juga menjual hasil foto anak untuk pornografi. Itu adalah bentuk dari penganiayaan seksual. Yang ketiga itu ada penganiayaan emosional. Ketika anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan tidak dicintai, lalu diancam dan dicela, sehingga kehilangan rasa percaya diri dan harga diri anak. Lalu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak itu ada 4. Yang pertama adalah faktor orang tua. Faktor orang tua itu seperti pernah menjadi korban penganiayaan orang tuanya tidak mengetahui cara menyayangi anak, lalu kurang pengetahuan orang tua juga dalam mendidik, terus mengalami kelainan jiwa atau gangguan jiwa. Jadi anak itu seperti tertekan karena suatu hal yang dibuat oleh orang tuanya gitu. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Biasanya terjadi seperti krisis atau tekanan kehidupan akibat sosial, ekonomi, lalu politik, keterlangsungan dari masyarakat, kemiskinan, dan lainnya dapat menimbulkan perlakuan yang salah pada anak. Lalu yang ketiga itu faktor anak. Faktor anak ini biasanya perilaku atau tabiat anak, penampilan fisik anak yang tidak diinginkan dan kegagalan anak memenuhi harapan orang tua. Jadi saat ia melihat anaknya itu tumbuh atau lahir dengan kelainan mental atau kecacatan, orang tuanya merasa kok anak yang saya lahirkan ini seperti ini. Lalu
kenapa Allah memberikan anak yang seperti ini kepada saya. Jadi merasa kayak anak yang dia lahirkan itu jadi tidak diinginkannya karena kecacatan. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah faktor adat istiadat. Pola asuh orang tua terhadap anak, pengaruh pergesekan budaya juga dapat menimbulkan kasus kekerasan pada anak. Jadi seperti kan budaya asing itu masuk dengan cepat ke Indonesia, seperti contohnya anaknya suka sekali nonton K-pop nih, artis Korea, terus orang tuanya menyuruh dia untuk jangan terlalu menyukai mereka, tapi kayak biasa-biasa aja, tapi anaknya kayak nggak terima gitu. Nah itu orang tuanya jadi kayak ngomong kasar ke anaknya, itu juga termasuk. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan bagian B dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi yang bagian C, yaitu dampak kekerasan pada anak. Pengalaman traumatik akibat kekerasan dan penelantaran yang dapat dialami anak akan mempengaruhi mentalnya. Contohnya, dia menjauhkan diri dari lingkungannya karena rasa takut dan trauma, stres, dan contoh lainnya yaitu takut menghadapi orang tua dan takut orang tuanya marah terhadap dirinya. Untuk yang D, pengasuhan yang tepat pada korban kekerasan. Berikut tips-tips untuk mendampingi anak yang mengalami kekerasan. Yang pertama, beri anak kebebasan mengekspresikan perasaannya tanpa rasa takut. Yang kedua, jangan mengatakan sesuatu yang membuat anak mengingat kembali trauma yang dia alaminya. Yang ketiga, jangan membuat anak merasa bersalah atas apa yang dia alami. Yang keempat, sabar dan pastikan untuk memberi perhatian, cinta, serta kasih sayang terhadap anak yang mengalami trauma atas kekerasan. Yang kelima, jangan ragu untuk memeluk anak agar ia merasa aman.